Rezeki merupakan suatu hal yang sudah diatur oleh Allah. Oleh karena itu, ada banyak ayat Al-Quran tentang rezeki yang bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani hidup ini. Maka ingat, rezeki manusia itu cuma 3. Ini kudu apal mati, nggak boleh lupa sama sekali. Ingat tidak? 1, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Gampang hafal ini ya. Kita bahas satu persatu. 1, yang dimakan jadi kotoran. Aslinya Bu, rezeki kita itu yang udah lewat sini doang. Yang udah ketelan. Yang udah ketelan pun masih kalau dimuntahin lagi bukan rezeki kita berarti. Tengah jalan saya bawa pulang tumpah, diminumin kucing. Berarti saya cuma disuruh Allah mengantarkan rezeki ini sampai ke hamba Allah yang lain. Ya. Sebelum ini lewat sini Bu, belum jadi rezeki saya. Atau kalau di rumah ibu di kulkasnya banyak nigar, tahu nigar? Minuman segar. Ya. Kenapa harus disingkat ya? Gak apa-apa lah ya. Minuman segar, datang ponakan banyak pada ngambil, berarti rezeki mereka. Selama ini kan itu bilang, itu punya saya, di kulkas saya kok adanya. Ya. 2, yang dikenakan lalu jadi usaha. Ya. Ini mah studi kasusnya kayak gini ya. Saya tahu yang paling berat bagi kaum hawa wanita memang terkadang adalah sulitnya menolak godaan diskon, betul? Ya. Bisa ke bawah sholat gitu. Ya. Ada tas, ada gamis, ini lucu gamisnya. Ada azan waktunya sholat dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, itu gamis lucu. Allahu Akbar. Ya Allah, motifnya kebeli mualnya. Sami Allahu liman hamidah. Kan besok ayah ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Tadi teman katanya mau bayar utang. Allahu Akbar. Hari ini kan lagi diskon. Allahu Akbar. Tapi diskonnya cuma sampai hari ini. Allahu Akbar. Wajib beli hari ini juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak ada yang beda ya. Keterima nggak Bu sholatnya Bu? Ibu-ibu teh biasanya bilang gini, makanya biar khusyuk kita harus beli dulu kok. Bisaan. Bawa pulang, taruh dong di lemari, nggak mungkin di kulkas ya nggak? Taruh di lemari, besoknya sibuk berkegiatan, kantor, kadang keluar kota, karir makin tinggi, melejit, makin sibuk, tambah banyak rezekinya, 5 tahun kemudian pindahan rumah, bongkar kan lemari, ini baju 5 tahun yang lalu, ya Allah masih ada label harganya, belum sempat dipakai, coba ya udah nggak muat, aku tambah gemuk ya. Lewat adiknya masih langsing. Ya udah deh, buat kamu aja. Serius Kak? Akhirnya dipakai sama si adik sampai usang. Berarti rezekinya sih selama ini kitanya ngaku-ngaku itu kan punya saya, adanya juga di lemari saya dan tidak ada seorang pun berani tanpa seizin saya mengambilnya. Berarti kan punya saya kan? Enggak. Sebelum dipakai sampai usang, bukan punya kita. Tidak akan Allah sia-siakan. Ini kalau ini pelajaran dari yang saya lihat waktu di Thailand ya. Waktu di Thailand itu ada teman kerja, tadinya teman kerja di kasino juga. Akhirnya dia berhenti dari tempat kerjanya. Diajakin sama mohon maaf pacarnya. Pacarnya ini kerjaannya mohon maaf di tempat hiburan malam.
per hari, ya. Maka dua-duanya berhenti dari tempat kerja masing-masing, join usahanya mereka bikin narkoba bareng-bareng, jadi bandar. Bikin, entah siapa yang ngajarin, entah dapat dari mana ilmunya, tapi mereka bisa beli dari bahan baku toko kimia sampai bisa jadi narkoba, itu mereka bisa bikin, ya. Sampai udah kebeli, akhirnya punya restoran, punya apa, meskipun di dalamnya ternyata produksi gituan. Sampai akhirnya jadi bandar paling besar di tempat saya tinggal dulu. Suatu ketika ya pacarnya kabur sama laki-laki lain, dikhianati lah dianya, kalau bahasa ininya mah dicepuin, ya, dikhianatin. Akhirnya jadi si cowoknya, teman saya ini, yang ditangkap polisi, ditangkap. Ketika akhirnya masuk ke dalam penjara, namanya penjara kan gak enak ya, maka akhirnya dia nego sama yang nangkepnya, oknum yang nangkepnya, nego harga dong supaya bisa dilepasin. Nominal yang akhirnya diminta si oknumnya, ya itu senilai dengan tabungan yang selama ini dia tabung. Padahal dia selama jadi bandar nggak foya-foya, nggak main judi, nggak kecanduan perempuan, nggak pesta pora minum-minuman keras, ya. Dan bilang untuk suatu saat saya tahu saya akan pulang, saya pengen nyenengin ibu saya. Orang Bogor aslinya, ya. Tapi ketika akhirnya ketangkap kayak gitu, dia udah berusaha menjadi bandar narkoba yang budiman. Gimana tuh Pak? Maksudnya yang rajin menabung gitu, yang demi, ya walaupun niatnya katanya baik, tapi kan kalau caranya salah ya nggak bisa diterima juga, ya. Maka akhirnya ya dia nyeletuk sendiri, nyadar, berarti selama ini buat apa ya saya irit-irit, saya nabung-nabung, ditabung, diakuin sebagai rezeki saya selama 5 tahun. Ternyata cuman buat dititipin sebentar, lalu harus ngalir ke sana, ke oknum yang korup itu. Demi Allah, polisi yang baik banyak, ya, makanya saya sebutnya ini oknum, ya, ngalir. Walaupun jadi rezeki haram bagi yang nerimanya. Tapi dia sadar, ya Allah, selama ini di aku punya saya. Sebelum lewat sini kemakan, belum jadi rezekinya ternyata. Ya, udah tenang. Aslinya bicara rezeki itu kadang orang salah kaprah, ya. Ngiranya kalau aku berani ngambil yang haram, kayaknya bisa dapat lebih banyak. Enggak. Kalau kata Allah si Denis misalkan, si Denis di bulan ini kata Allah rezekinya 1 miliar, mau halal mau haram dia nyarinya tetap 1 miliar, nggak akan berubah. Kita kan mikirnya kayaknya kalau halal nggak akan cukup, mesti haram-haram, nyolong kayak atau apa kayak gitu, ya. Aslinya nggak, tetap segitu. Ini ada pelajaran dari kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Suatu ketika beliau ingin minta anak kecil untuk bersihin dudukan pelana kudanya, ya. Ditinggallah sholat sebentar. Beres sholat, kudanya ada, tapi anak kecilnya nggak ada, pelana kudanya nggak ada, hilang. Ya udahlah, ya, mau nggak mau mesti beli lagi. Nyampe ke salah satu toko kuda, kayaknya kenal tuh pelana kuda tuh, ya. Ditanya sama yang punya tokonya, boleh punten gitu, ya. Meskipun nggak pakai bahasa Sunda juga, ya. Risi, Pak, tadi dapat dari mana itu pelana kuda? Oh, ada anak kecil ngejual. Ini dia, ya. Ditanya dong, permisi Pak, boleh saya tahu berapa uang yang Bapak kasih kepada pemuda tersebut? Dijawab, 1 dirham, katanya. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas aku sholat, aku juga ingin memberi 1 dirham kepada anak itu. Tapi coba lihat hasilnya. Si anak nggak sabar, memilih untuk diambil. Kayaknya kalau diambil, 1, dapat uangnya lebih cepat, 2, uangnya bisa lebih gede. Diupahin nggak tahu dapat berapa, dijual bisa lebih gede. Nyampe ke salah satu toko, yang punya tokonya nggak mau, saya cuma berani bayar 1 dirham, mau nggak. Ya udah, ternyata 1 dirham rezekinya. Apa bedanya? Kalau dia tidak sabar, dapatnya 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dapatnya 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih baik? Plus pahala. Jadi sudah tidak ada yang harus kita takutkan lagi, ya. Yakin semuanya diurus oleh Allah.
dijaga oleh Allah, semuanya pasti yang terbaik. Betul? Terima ya, gak nerima juga capek ya. Ibu tidak terima sudah bertambah usia, bertambah berat badan, setiap kali foto nahan nafas, capek. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, ya kurang oksigen. Yang dimarahin yang foto, jangan gendut ya, tuh gimana coba ceritanya. Coba tanya isi hati mereka ya. Yang makan banyak dia, yang dimarahin saya. Bu, nyampe rumah, kan dicek dong di galeri, nggak mungkin dikumpulin semuanya, foto segitu banyak ya, pasti dihapus-hapusin. Yang mana Bu yang Ibu hapusin? Ya. Nah, kepada kalian sen kiri belok kanan nggak ada yang boleh marah ya. Malah truknya yang harus ngalah sama Ibu ya. Udah segitu dulu. Bismillah. Karena tadi kita sudah sepakat dulu ya, bahwa aslinya yang paling bisa membuat kita bahagia itu bukan dengan punya itu semua ya. Soklah kita jujur-jujuran, selama ini kita punya keinginan tidak? Punya. Terus Allah juga punya keinginan tidak? Punya ya. Terus dari lahir sampai detik ini, jawab jujur, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang udah tercapai itu, pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah kecewa sekalipun? Nggak juga. Masih pernah sedih juga. Terus, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Jadi aslinya Allah memberikan kita petunjuk dan segala macam karena Allah tahu itu yang paling bahagiain kalian. Kalian, kita semua punya apapun ya, justru dengan makin punya banyak, makin gak bisa bahagia. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Tuh kan makin ngegas ya. Tenang Bu, saya tidak sedang membicarakan suami kalian ya. Kan katanya itu semua sumber kebahagiaan, kenapa nggak bahagia juga ya? Nah memang aslinya, ingat, ketika akhirnya kita pengen kembali kepada Allah, terus udah mulai ningkatin takwa, ningkatin taat, kok makin banyak masalahnya? Salah satu tujuannya untuk melepaskan segala kemelekatan terhadap harta dan lain-lain. Karena selagi itu masih melekat, dijamin makin gak bisa bahagia. Ya. Bahkan di Al-Baqarah 155, 214 kan diingatkan, walanabluwannakum bisyai'al ayah, ya. Bahwa jangan kalian mengaku bisa ke surga sebelum kalian diuji. Bahkan sebagaimana orang-orang terdahulu, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Sampai mereka pun bertanya di ayat 214, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tapi di 155-nya ditutup, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang diberi kabar gembira? Ayat 156-nya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang berkata sesungguhnya kami milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Tuh ditegasin, semuanya punya Allah. Tapi kita pengen memiliki semua-muanya. Aku pengen punya mobil, punya harta. Aslinya bukan punya kita, kita malah makin pengen milikin semuanya. Atau wajar makin stres. Ya. Maka ketika akhirnya kita kehilangan, aslinya kan bukan karena kitanya yang, bukan karena kehilangannya, tapi karena kehilangan sesuatu yang kita aku sebagai milik kita. Contoh ya, ibu kesini naik motor, ada yang naik motor, kalau nyampe depan motornya hilang, sedih nggak? Sedih, nggak apa-apa, manusiawi. Tapi Bu, ada namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Sragen, RT 3 RW 5, pokoknya ibu nggak kenal lah ya. Nah si bapak yang tidak dikenal itu motornya hilang juga. Ibu sedih nggak motor si bapak itu hilang? Enggak, karena satu, bukan punya saya.
Jadi kalau emang manusia itu sedih karena kehilangan, seharusnya satu orang hilang motor, satu dunia sedih dong. Enggak tuh. Kita baru sedihnya kapan? Kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita selama hidup belum nyari Allah, kita ngerasa ini hartaku, rumahku, jabatanku. Ya. Nah Allah tahu, makin kamu milikin itu semua, kamu nggak bisa bahagia. Katanya hijrah pengen bahagia, pengen tenang. Ya udah, lepasin dulu itu semua. Islam, aslama, yuslimu, berserah, melepas. Karena makin dilepas, tinggal Allah doang yang di hati, nanti makin legowo, makin enak gitu dirasanya. Jadi ketika akhirnya kita hijrah, kok masalah makin banyak? Enggak, itu lagi proses pembersihan. Sehingga kalau nanti sampai di titik udah tidak ada apa-apa lagi di Allah, di hati kita tinggal Allah doang, oh udah itu bahagianya tanpa alasan, bahagianya tanpa batas. Ya, karena lihat orang yang udah ngejar itu semua, sudah memiliki itu semua, masih pada belum bahagia toh tadi. Karena ternyata bahagia bukan memiliki, tapi justru melepaskan semuanya, tinggal Allah saja yang ada di hati. Makanya ketika akhirnya hijrah nyari Allah, ya Allah lepasin dulu tuh segala pesaing-pesaing Allah yang ada di hati kita. Kenapa anak kecil lebih mudah bahagia daripada kita? Karena di hatinya belum ada pesaing Allah. Kita kan makin gede makin banyak pesaing Allahnya. Gini ya rasanya punya duit, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sampai kita baru bahagia nanti. Percuma gajian segini banyak, saya baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Kenapa? Kenapa kalah sama anak kecil? Dulu anak kecil bisa bahagia tanpa itu semua. Kitanya aja yang terlalu banyak pesaing Allah. Pengen bahagia dengan cara hijrah kembali kepada Allah. Yuk, tapi caranya satu, mau nggak mau. Semua pesaing Allahnya dilepasin. Dengan cara apa? Tadi masalah duit. Izinnya pulang dari Thailand masih sisa saya juga beberapa ratus juta. Pulang dari Thailand. Rencananya buat modal usaha, buat apa. Tapi mungkin Allahnya berkata, katanya mau hijrah, mau tobat. Masa uang haramnya masih disimpan? Tapi saya nggak sanggup langsung ngebuang semua uang haram tersebut. Ditolong sama Allah, dikirim para penolong datang semua. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua. Ayo kok bisnis, keuntungannya segini, kita teman dari SD, hilang sampai sekarang minggat. Nggak tahu kemana orangnya. Awalnya sakit hati. Katanya hijrah harusnya tambah baik, malah habis-habisan. Setelah 3 tahun baru sadar, oh ternyata itu semua pertolongan. Uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan sepeser pun. Coba kalau hijrah masih sambil makanin uang haram, repot pasti. Ya, lo nggak rugi. Kenapa masih berat? Aku masih terlalu cinta soalnya sama hartanya. Makanya berat ketika kehilangan. Toh akhirnya ketika akhirnya udah selesai, enggak tuh balik lagi. Balik lagi malah Allah balikin dunianya juga yang ngejar-ngejar ujung-ujung. Ya, enggak, tenang aja. Ya, itu lagi proses pembersihan. Ya. Sampai akhir hati yang bersih. Ya, hati itu sesempit itu. Hati kita tuh sempit segitu-gitunya. Kita taruh hartaku, jabatanku, kekuasaanku, dicampur ada Allah di situ. Ya iya, tumpet-empetan, ngerasa nggak nyaman. Sok buang semuanya, lepasin, tinggal pemilik segala-galanya aja yang di hati. Udah baru lapang, enak. Ya. Jadi kalau udah Allahnya yang dikejar, Allah limpahin segala-galanya. Tapi udah nggak ada di hati, di tangan. Bisa kita lepas kapan saja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu ya.